Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman, balik lagi di channel kesayangan kita di Logic Trade yang membahas mengenai stock market di Indonesia ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi lagi, memberikan view lagi seperti yang kemarin. Seperti yang kemarin maksudnya kemarin view kita kan berburu di saham emas yang hari ini semua saham emas yang kita bahas di sini menghijau gitu. Dan semoga suara saya jelas ya di sini videonya. Semoga suaranya jelas. Terus view-nya kalau di episode kali ini apa? Yaitu saham-saham di sektor atau subsektor perkayuan. Kenapa menarik? Mari kita lihat. Saham-saham sektor perkayuan menarik karena salah satunya adalah sudah ketahui meningkatnya ekspor kayu dari Indonesia gitu ya. Kenapa bisa meningkat? Karena bergesernya tren penggunaan konstruksi yang ramah lingkungan atau tren green konstruksi untuk bahan-bahan konstruksi yang berlatar belakang kayu gitu ya. Sebenarnya untuk kayu ini sudah ada tanda-tandanya. Kemarin kan emas ada tanda-tandanya apa gitu. Dan sekarang ini juga tanda-tandanya kayu. Jadi apa saja saham-saham yang perlu kita perhatikan di sini? Uh, Salah satunya contohnya adalah tunggu. Kalau dari emas seperti yang kita lihat kemarin itu BRMS. Pas kita rilis video tadi pagi kan. Ya, malam kita rekam videonya, tadi pagi kita rilis videonya tadi pagi jam 7 pagi rilis videonya, ternyata open market jam 9 semuanya hijau, hijau. BRMS 12 hari ini. Besok kita bahas juga plus 1,14 hari ini tertinggi itu sampai ke 93 tertinggi. Antam kita sudah memprediksi. Antam juga sampai tertinggi di 1735 menghijau semua. Kita bilang rebound dan dia bakal breakout, terjadi kenaikan breakout ya. MDKA juga breakout seperti kita bilang. MDKA juga breakout di sini. Volume bagus juga breakout. BOS after confirmation kita bilang kan. Kejadian springnya ternyata ada juga di saham SKMI kesayangan kita saham lari paling tinggi sampai ke tertinggi di 69 ya. Hampir kena target kita 70, tapi sekali lagi pasti kena ini. Oke, dan terakhir harta juga kita bilang menarik dari chartnya kan. Dia terbang tertinggi 414 gitu. Jadi insight kali ini bukan tentang emas lagi. Yang masih megang emas ya silakan atur stop lossnya. Nah, TP sesuai dengan kesilakan. Itu tidak akan kita bahas lagi gitu ya karena semua sudah hijau gitu ya. Jadi kesempatan kali ini apalagi apakah akan hijau juga? Kita akan beralih ke namanya sektor yang kayu tadi kita bilang di awal ya, kayu tren-tren yang ramah lingkungan, kayu bahan sebagai bahan dasar konstruksi. Saham apa saja yang ada di kayu? Sebenarnya ada beberapa saham di kayu. Yang pertama itu EV. Ya, EV ini tapi tidak bagus sebenarnya kalau EV ini ya. Biarpun dia hari ini 2 hari ini hijau, tapi dari chartnya ini sangat susah dianalisa ya. Kita sindari aja EV gitu ya. Ada lagi saham kayu namanya TIRT. 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 Saham TIRT. Ada volume tiba-tiba di sini, tapi saham gocapannya ini belum menarik. Belum menarik. Dihindari saja dulu. Yang menarik itu apa saja? Yang pertama itu adalah kayu sendiri, kayu tapi ini sudah agak tinggi, tapi bisa dibilang yang ngumpulin pakai broker Becky ini terus ngumpulin terus-terusan dan sepertinya mengalami kesulitan untuk jualan. Jadi ini kalau untuk kayu ini uh, terlalu high risk untuk diambil, kita geser aja lah kayu. Ini sudah lari duluan si kayu. Oke, saham kita berikutnya adalah FWCT. PT juga bagus gitu ya di sektor kayu gitu. Volumenya bagus, bahkan sudah capai target kita di sini ya.
FWCT kita sudah bahas juga di saham gocapan yang mengikuti. Di saham gocapan ini ada FWCT, ada SKME yang mengikuti channel kita dari awal pasti sudah cuan-cuan lebar semua ya, FWCT ini dan SKME. Ini ternyata meledak melebihi target kita ya, bahkan tertingginya itu bahkan sampai di 94 gitu. Terus yang masih menarik dan slow risk apa? Yang pertama yang masih low risk dan menarik itu adalah namanya Suli ya. Suli. Nah, selain dia ada sentimen karbon, dia juga menarik secara price and volume. Kita kan pengadaan price and volume. Volume-volumenya melonjak ketika diangkat di bawah. Ya pun nanti kita harapkan ketika di bawah nanti dia melonjak. Jadi melonjak volumenya dan si buyer muncul lagi gitu. Jadi si Suli ini sangat bagus. Ada rumor yang mengatakan Suli ini akan sampai ke 350 gitu ya. Percaya atau tidak, kita buktikan saja di market ya. Tapi saya tidak bilang sampai gitu. Kita trend following aja. Gitu. Jadi masuknya gimana? Ya kalau saya masuknya pribadi itu pakai momentum aja, Fibonacci kan aja. Saya masuk di sini. Jujur ya, saya bilang ya, saya akan masuk di sini. Sedikit lagi harga kena, baru saya masuk lagi di sini. Nah, di harga 161 sampai 169, di bawah 170 saya masuk gitu. Tadi terendahnya 171, belum dikasih. Mudah-mudahan besok dikasih, bisa bagus gitu ya. Jadi kalau kita masuk di harga terendah, risk reward-nya juga sangat menarik. Kalau bisa masuk di 161 ya, risk reward-nya sangat menarik. Cut diberikan dia close di bawah 149, TP bisa sampai sih TP terdekat di 202 atau 200, risk reward 1/3, 24% untuk jangka dekatnya ya. Jangka pendeknya itu segitu ya. Jadi sangat menarik untuk Suli ini. Silahkan diperhatikan masing-masing ya. Nah, ingat untuk jual beli itu ada di Bapak Ibu keputusannya. Kita hanya memberikan informasi, memberikan insight. Makanya dianalisa lagi setelah kita berikan ini. Apalagi saham yang menarik di bidang kayu ini. Di bidang kayu ini ada yang namanya juga Sini ya. Singaraja ya, Singaraja Putra. Singaraja Putra ya. Tadi dia itu open gap up ya. Dan ternyata tadi juga saya sudah gambar di sini area buy saya. Saya gambar di sini area buy saya dan ternyata kena area buy saya 95 ya. Tapi ya sayangnya antrian saya tidak dapat gitu ya. Karena perutnya kecil di sana dan saya tidak pun kena tapi antrian saya tidak dapat. Jadi saya tunggu saja dekat-dekat sini saya mulai ngambil lagi gitu. Nah, seperti kita lihat yang pernah mengikuti saham kita yang ini melihat mana ya video kita yang ini serial technical analysis parabolik gitu. Bagaimana cara masuk parabolik? Ya seperti ini. Ini kan parabolik gitu. Dan dia mantul sesuai dengan teknik parabolik kita. Sesuai dengan ini low-nya itu kena juga di parabolik kita. Jadi saya rasa ini rendah ini nggak akan disentuh lagi. Jadi saya nawar sekitar sini saja dekat-dekat ini. Mudah-mudahan dikasih gitu ya. Jadi dua saham ini saya rasa sangat menarik gitu ya. Menarik untuk diperhatikan gitu. Apalagi price volumenya menarik. Lihat ini volumenya itu ini sebenarnya volume akumulasi. Kalau dari chart ya, volumenya ini awalnya kecil-kecil tiba-tiba meledak. Tadi pun si Suli juga begitu. Volumenya itu menarik. Ini juga menarik. Tiba-tiba ledakan gini kita sangat suka. Itu tanda-tanda saham yang jadi bilang bisa high gain ya. Jadi itu saja mungkin saham di bidang kayu kita yang menarik ya. Sebenarnya banyak kayu tapi FWCT kita sudah cuan luber di sini. FWCT unstoppable ini sahamnya kalau FWCT mah unstoppable. Kita cuan luber, kita ngambil di 83 kemarin ya waktu dia lagi sideways di sini. Sudah terbang. Jadi yang kalau baru-baru mengikuti channel kita mungkin nggak akan dapat FWCT ini. Tapi masih ada kesempatan di Suli dan sini gitu. Di Suli dan di sini.
Untuk kayu sendiri kita lebih baik tidak masuk ya, lebih baik kan sudah ketinggian. Kalau mau masuk ya teknik parabolik saja nanti masuknya. Kalau mau ya, tapi saya sendiri sudah tidak suka dengan saham-saham yang begini. Ayo, sedangkan apa tadi EV tadi sebenarnya menarik, tapi ini EV ini agak sepi sahamnya ya. EV ini sebenarnya menarik, tapi sepi dia. Jadi yang mau masuk ya harus sabar, harus sabar. Dia masuk di area buy ya, masuk dia low risk juga. Dia ada di daerah area demand ini sebenarnya sekarang. Tapi untuk menunjukkan volume yang bagus, dia tidak menunjukkan volume yang bagus untuk naik. Jadi kita hindari saja. Kalau yang si pemula kayak kita ini ya, kita hindari saja. Tier TIRT ini saham 50. 50 jadi sangat high risk dan kita tidak sarankan. Di transaksi terakhir yang ada spek volume itu sudah sangat jauh di tanggal 25 kemarin ya. Dia hanya sampai 53. Lalu kita lihat market makernya kurang bensin. Jadi kalau dari kita rekomendasinya hanya 2. Yang untuk baru yang masuk ya, ya ada Suli, ada Sini gitu. Untuk FWCT selamat, yang mengikuti kita happy cuan luber-luber gitu. Oke, itu saja mengenai untuk market briefing hari ini. Untuk teman-teman yang suka dengan channel kita, bolehlah terbit kita copy untuk kemajuan dari channel kita bersama. Bagaimana caranya? Ada di next slide dari video ini. Atau bisa lihat nanti di deskripsi video ini. Oke, terima kasih. Ingat, keputusan jual beli dari Bapak Ibu. Selamat jumpa.